Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai pelaporan dan tindak lanjut hasil audit. Mata kuliah Audit Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Gustani, SEI MAK SAS. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Farid Nur Fadil Bratami Harja, Iis Setiani, dan Nurhaya Abdul Ghani. Nah teman-teman, pembahasan materi kali ini terdapat 7 subjudul. Judul yang pertama yaitu definisi laporan audit, kemudian yang kedua fungsi laporan audit, kemudian yang ketiga syarat laporan audit, yang keempat, bentuk dan format laporan audit. Yang kelima, laporan audit keuangan. Yang keenam, laporan audit kinerja. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu surat opini audit dan menindaklanjuti hasil audit. Definisi laporan audit. Laporan audit adalah audit report, yaitu laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat, wajar dengan syarat, menolak dengan memberikan pendapat, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Kemudian di sini ada fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPK RI berfungsi untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Dan yang terakhir, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada syarat dari laporan audit. Syarat dari laporan audit yaitu ada 4. Yang pertama, ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, ada pendapat wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, ada pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir, ada tidak menyatakan pendapat. Bentuk laporan audit. Yang pertama ada laporan bentuk standar atau standar report. Dibuat saat pendapat auditor wajar tanpa pengecualian. Laporan menggunakan kalimat dan paragraf standar. Bentuk yang kedua ada penyimpangan dari laporan bentuk standar. Dibuat pada saat pendapat auditor selain wajar tanpa pengecualian. Kemudian laporan tidak menggunakan kalimat standar dan terdapat paragraf tambahan untuk penjelasan. Selanjutnya ada format dari laporan audit. Format dari laporan audit berisi yang pertama ada judul laporan. Judul laporan mencantumkan kata independen pada bagian judulnya. Selanjutnya alamat laporan audit berisi alamat perusahaan yang sedang diaudit. Selanjutnya ada paragraf pendahuluan memuat 3 pernyataan. Yang pertama, menyatakan jenis laporan yang diaudit. Selanjutnya, pernyataan bahwa auditor telah melaksanakan audit. Dan yang terakhir, menyatakan pertanggungjawaban atas laporan keuangan. Format laporan audit selanjutnya yaitu paragraf ruang lingkup, berisi tentang pernyataan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Isi dari format laporan audit selanjutnya yaitu paragraf pendapat, berisi kesimpulan dan pernyataan akuntan terhadap perusahaan yang diaudit. Selanjutnya, nama kantor auditor, berisi nama kantor auditor yang sudah melaksanakan audit tersebut.
tanda tangan. Tanda tangan ini bisa menggunakan tanda tangan elektronik atau tanda tangan manual. Yang terakhir, tanggal pelaporan. Tanggal pelaporan audit adalah hari terakhir laporan dibuat. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Kesimpulannya, audit laporan keuangan merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Fungsi dari audit laporan keuangan. Yang pertama, memastikan kelengkapan laporan keuangan. Yang selanjutnya, memastikan ketepatan. Meyakinkan eksistensi, menyajikan penilaian, menyajikan klasifikasi, dan yang terakhir, menyajikan pengungkapan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas laporan audit kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 50 Ayat 2, di mana audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Tujuan dari audit kinerja ini, teman-teman, yaitu untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, atau bisa disingkat dengan 3E. Kemudian audit ini fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Secara garis besar, metodologi ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Nah, teman-teman, laporan audit kinerja secara garis besar ini terdiri dari 3 metodologi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Nah, teman-teman, perencanaan. Di dalamnya terdapat pemahaman objek audit dan identifikasi masalah, kemudian pemahaman sistem pengendalian intern, penentuan tujuan dan lingkup audit, penentuan kriteria audit, pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit, kemudian penyusunan program audit. Nah, pada tahap pelaksanaan terdiri dari perolehan dan pengujian data, kemudian penyusunan dan penyampaian konsep temuan audit, kemudian perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit, dan yang terakhir penyampaian temuan audit. Kemudian terakhir, pada komunikasi hasil audit terdapat penyusunan konsep laporan hasil audit, kemudian penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit. Teman-teman, selanjutnya pembahasan mengenai surat opini audit atau letters of audit opinions. Setelah menelaah dan menyelesaikan laporan audit, institusi audit harus mengirimkan surat opini audit kepada auditan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan. Nah, teman-teman, surat opini audit adalah dokumen tertulis yang menyajikan evaluasi atas item-item dalam audit, opini audit, dan rekomendasi. Peran dari surat opini audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat opini audit ini adalah alat yang digunakan institusi audit untuk menelaah item-item audit dan menyatakan opini audit. Institusi audit diharuskan untuk menelaah kebenaran, ketaatan, kinerja dari auditan, memberikan opini atas temuan audit, dan memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam manajemen. Kemudian, surat opini audit dapat menjadi alat dalam semua aspek pekerjaan audit yang disebutkan di atas. Surat opini audit adalah sebagai dasar bagi auditan untuk memperbaiki praktek-praktek yang tidak sesuai dengan praktik umum.
Kemudian yang terakhir, surat opini audit memberikan referensi kepada institusi audit untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian merekomendasikan yang diajukan oleh institusi audit melalui surat opini audit kepada auditan ditunjukkan untuk meningkatkan pengendalian intern dan meningkatkan sistem yang lain yang dapat meningkatkan kinerja auditan. Selanjutnya, surat opini audit biasanya terdiri dari judul, tujuan dari surat, bagian utama, tanda tangan, dan tanggal surat. Isi utama dari surat opini audit adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama ada dasar penugasan, ruang lingkup audit, audit contents, pendekatan dan waktu pelaksanaan audit. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi mengenai audit, yaitu di dalamnya keseluruhan atas kebenaran, ketaatan, dan efektivitas belanja dan penerimaan auditan. Kemudian yang terakhir ada temuan audit dan opini untuk perbaikan, yaitu surat opini audit harus menunjukkan temuan-temuan audit yang paling utama sekali. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai keputusan audit dan tindak lanjut. Setelah menelaah dan menyelesaikan laporan audit, mengevaluasi item-item audit, dan membuat surat opini audit, institusi audit dengan kekuatan hukum, mereka juga harus membuat keputusan tentang pelanggaran audit atas peraturan perundangan di bidang keuangan publik yang memiliki sanksi audit. Nah teman-teman, keputusan audit ini adalah sebuah dokumen hukum untuk institusi audit di mana mereka memberikan hukuman atas tindakan auditan berkaitan dengan pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, institusi audit ini harus mengeluarkan keputusan audit kepada auditan dalam 30 hari setelah menerima laporan audit. Keputusan itu mulai berlaku sejak tanggal diterima oleh auditan. Dan keputusan audit itu sendiri terdiri dari judul, alamat yang dituju, bagian isi, tanda tangan pengambil keputusan, dan tanggal pembuat keputusan. Nah, isi daripada keputusan audit itu sendiri di dalamnya terdiri atas dasar penugasan, ruang lingkup audit, audit contents, pendekatan dan waktu pelaksanaan audit. Selanjutnya ada pendekatan audit lapangan yang digunakan. Surat opini audit harus menjelaskan kapan tim audit datang dan keluar dari auditan. Selanjutnya ada tindakan dalam pendapatan dan belanja yang melanggar peraturan perundangan dalam keuangan negara. Selanjutnya menentukan karakteristik iregularitas dan keputusan-keputusan sebagai dasar untuk memberikan sanksi. Dan yang terakhir yaitu persyaratan dan batas waktu untuk melaksanakan keputusan audit, di mana batas waktu permintaan audit review dan review bodies. Oke teman-teman, selanjutnya tujuan tindak lanjut audit. Apa sih tujuan tindak lanjut audit itu? Yang pertama, tujuannya untuk memastikan bahwa saran atau rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut, saran atau rekomendasi dalam laporan hasil audit lalu yang masih belum selesai. Kemudian yang ketiga, untuk memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.